makin kesini ya makin bisa ngerasain. Terus ada ya, kalau ada yang datang ya tahu lah siapa. Oh, berarti kedatangan kita juga udah terdeteksi nih. Iya, udah ada yang ngasih tahu. Misalnya seumpamanya ada yang ngomongin di belakang gitu, berarti tahu nih. Tahu, kadang nggak kedengar tapi kadang ada dari orang siapa aja ada gitu. Kalau gitu, Neng bisa membaca kata hati ya tuh? Bisa. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hiro TV. Oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan lagi berada di pelosok pedesaan Majalengka dan Tasik ya. Jadi kita mendapatkan informasi bahwa di daerah ini ada salah seorang gadis indigo yang tinggalnya itu sangat pelosok sekali teman-teman. Dan tadi setelah kita mencari kesana kemari dan akhirnya kita telah sampai di jalan gangnya menuju gadis indigo tersebut. Konon katanya gadis indigo itu selain dia mempunyai kelebihan spiritual, dia juga jago silat teman-teman. Nah, biar tidak penasaran, kita akan menemui gadis indigo yang tinggal di pelosok desa. Ikuti terus video ini sampai dengan selesai biar nangkap ceritanya itu tidak sepotong-sepotong teman-teman. Saya doakan bagi semua penonton yang setia panteng di channel ini, semoga rezekinya lancar, diberkahkan dan hajatnya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Hajat. Ceng, pami bumina nok paling mana? Nok. Heeh. Beli di itu tuh. Nok teh. Haturna Ceng ya, bade kamarna ieu amangna. Bade kamarna amangna. Oh, sok atuh. Hati-hatinya, hati-hatinya. Dadah lah tuh. Dadah lah. Oh ya, siap. Siap. Nah, oke teman-teman, kita akan langsung saja menuju. Menurut informasi, nama gadis itu adalah Nok ya. Tadi kita bertanya ke anak-anak sini dan ini rumahnya udah dekatnya sebelah sini. Dan sebelum juga kita belum tahunya ini daerahnya namanya apa. Mungkin nanti kita akan bertanya langsung ke narasumber. Nah, seperti teman-teman lihat, yang namanya di pelosok desa itu enak. Rumah-rumahnya itu pada asri, sejuk, dan ini gang-gangnya juga wow. Apa namanya ya, bikin adem. Jadi kalau misalkan di pedesaan itu bikin betah ya. Jadi nggak mau pulang misalkan gitu. Apalagi kalau misalkan di sininya wow, banyak perbekalan. Jadi apa namanya, menenangkan pikiran, hati dan pikiran itu menjadi tenang. Nah, ini adalah perjalanan menuju ke rumah gadis indigo tersebut ya. Ini di depan rumah juga ada pesawahan. Ceng. Nah, ini kalau di pedesaan tuh rumah-rumahnya masih tradisional ya teman-teman. Tradisional, bawahnya masih tanah dan kesananya itu masih pesawahan teman-teman. Sangat luar biasa sekali, sangat masya Allah sekali. Dan di sini tersembunyi salah seorang gadis indigo, bisa gadis desa bisa, dan gadis pesilat juga bisa. Jadi ini paket komplit teman-teman. Alhamdulillah. Mana ya nih? Sini. Oh ini, mungkin sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tadi menurut informasi rumahnya di sini teman-teman. Oh ini nih. Ini katanya paling ujung, paling mentok. Mudah-mudahan orangnya ada ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pami bumina nok mana? Di Palidi. Oh iya. Oh alhamdulillah kalau rasan abi teh dapat informasi tadi dari orang yang ada di atas, katanya rumahnya paling ujung mentok. Berarti benar di sini ya. Mungkin nanti saya nunggu teman-teman dulu ya teh ya. Biar nanti kita tanya-tanyanya bareng gitu. Dan ternyata memang bener ada rumahnya di paling ujung gitu kan. Ternyata bener ini paling ujung ini. Jadi gimana, kita ngobrolnya mending di luar aja? Di dalam aja biar. Di dalam aja. Di dalam aja sebelumnya boleh kita memperlihatkan suasana di sini nggak? Iya, silakan. Oh nggak apa-apa ya.
Jadi kita pengen explore dulu. Jadi memang benar di samping rumahnya ini wah pemandangan sangat Sawahan ya sananya ya. Enak banget ya. pesawahan. Ini rumahnya paling ujung ya, Neng, bener ya? Iya, nggak ada rumah lagi. Oh, nggak ada rumah lagi. Paling ada ke sana beda desa. Oh, beda desa. Kayak di mana itu yang masih panggung di Garut ya. Oh, di Garut. Dan ini mungkin lah gambaran dari rumahnya Nok ya. Ini memang benar ini perbatasan antara Tasik sama Majalengka kan ya. Heeh. Oh, ada anak-anak, ada dulu. Banyak anak-anak. Ada banyak anak-anak ini. Bahkan ada yang bawa HP moto-moto kita ya. Oh, moto-moto kita. Iya. Kalau mau foto bareng sini, bareng. Jadi menurut informasi yang kita dapat jadi Apa? gadis Indogo ini atau Neng Enok ya. Ya, Jadi tinggal bersama sang ayah. sang ayah dan Ibunya sudah meninggal katanya. ibunya sudah meninggal. Mau iya kata tadi informasinya Oh, gitu. tadi udah tanya-tanya. Di atas tanya. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin kita akan tanya langsung saja. Tapi kan kita dapat infonya ini tinggalnya sama ayahnya saja. Oh, ibunya udah. Oh, ini ke belakangnya pesawahan ya? Pesawahan nih. Berarti benar ini rumah paling ujung. Rumahnya paling ujung, di sana 2 rumah mencal, 1 ya. Ini juga kayaknya betah sekali kalau tinggal di sini. Waduh, betah sekali. Ini karena pemandangan sangat malau, tapi yang sangat disayangkan kalau siang itu panas. Panas ya. Panas ya. Bukan katanya Di lagi pegunungan nih, tapi memang panas yang ya? saya rasakan ini panas nih. Rumah di pinggiran pedesaan. Pindahan di pinggiran perbatasan juga. Tapi kerasa di sana loh di Kadipaten tuh. Sebelah sana Kadipaten juga Majalengka tuh sama Ada panas apa banget. itu namanya? Lagi ngapain? Oh, itu lagi nuang legen ya? Oh, lagi dituang berarti Apa? airnya. Itu nuang legen. Oh iya, itu ada yang apa sih? Di jum. ngolah apa? Gak bisa ya? Mana? Ini bisa di jum kan? Nih. Oh, nggak bisa. Ini ya. Kalau saya bisa di jum. Makanya pakai Samsung Ultra. Ultra Oh, mantap, 24S Ultra. Udah kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Neng apa? Nok ya? Apa sih? Katanya nih Nyimas Nok. Dan menurut informasinya katanya Bang banyak sekali orang yang sering sekali datang ke sini untuk meminta tolong katanya. Dan ini adem ya, kalau di luar adem gitu. Berarti kita Di dalam boleh ngobrol-ngobrol ya? Mau di dalam deh? Gimana nih? atau di sini aja. Nah, yang di dalam kita di sini. Enggak di sana aja. Semua. Biar Agak berisik gitu ya? Oh, iya, di luar aja berarti. berarti. Berisik ya? Udah di dalam aja. Kalau di luar agak berisik. Aduh, ngerepotin ya, Neng. Di Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya kalau di pedesaan air putih aja jadi manis itu ya. Manis. Bukan asin ya, Bukan berarti. asin. Maaf Neng, kalau nama panjang Nok siapa berarti? Ismawati. Nok Ismawati. Kalau asli mungkin kan nama panggungnya Nyimas gitu ya. Nimas. Oh, Nok Nimas berarti ya. Panggilan di sini ya? Tapi kalau terkenal di masyarakat berarti Nok berarti. Nimas. Neng, mohon maaf ya, mungkin kedatangan kita sedikit ngeganggu ya waktunya. nggak apa-apa. So kan kita dari atas sana, kita sampai kesasar loh, sampai muter-muter ya. Iya. Sampai muter-muter perjuangan banget dan kita kesini juga butuh perjuangan cari info, menggali info dan pada akhirnya kita ketemu. Nah, menurut informasi bahwa Neng itu gadis indigo yang tersembunyi. Terus bisa dibilang gadis pesulap apa? Pesilat ya. Yang mempunyai ilmu bela diri. Benar itu. Iya. Ya mungkin kita satu-satu dulu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Neng di sini sama siapa? Terus kenapa indigo sejak kapan? Mungkin seperti apa? Saya di sini sama bapak. Ada kalau anak bapak sih ada 4. 4 bersaudara, semua perempuan. Saya anak 3. Di sini bertiga sama adik, 4 sama ponakan. Yang 1 sama 2 lagi kerja, yang 1 di Bandung, yang 1 di Jakarta. Jadi cuma berempat sama ponakan, sama bapak, sama adik. Oh, ponakan tinggal di sini. Iya, di sini. Jadi kalau ponakan itu anaknya Kakak yang pertama. Oh, iya. Berarti yang ngerawat bapak Neng? Iya. Masya Allah. Nah, kalau ibu kemana nih?
Ibu udah nggak ada di pas saya umur 10 tahun udah nggak ada. Oh 10 tahun. Ya, jadi 8-9 tahun lah sekarang. Kalau usia sekarang berapa? 19 20. Jalan 20 tahun berarti. Oh berarti udah jalan 20 tahun berarti. Berarti nggak maksudnya nggak kerja itu atau gimana? Kesehariannya gitu ya. Kesehariannya ada di rumah aja biasa beres. Oh beres. Ya diam lagi dulu sih. Ini ngelatih yang silat gitu tapi silat. Yang sekarang udah nggak. Tahun berapa? Dari tahun 2021 sampai 2022. Pas bulan puasa tahun 2022 bubar. Oh, agak persilatannya itu. Ya, biasa ada konflik sedikit itu. Ya mungkin biar penonton tidak penasaran, nanti di video selanjutnya kita akan demonstrasi ya. Suruh Nok Nyimas itu silat boleh ya? Ya mungkin lawannya saya nggak apa-apa lah atau bisa gitu. Hah? Bisa. Oh, ya kita mah jurus polos aja. Jurus kodok mah. Jurus kodok ya. Kan kalau yang namanya silat kan bisa melumpuhkan musuh kan ya gitu ya. Nah. Tapi ini lebih ke belajar buat di panggung sih. Pertunjukan. Iya buat pertunjukan, ada yang pakai musik ada enggak, ada juga yang jurus biasa gitu. Berarti nanti kalau di konten gitu pakai musik ntarnya? Ya bisa pakai musik bisa enggak. Tapi cuma kalau gerakan inti ada. Ya, kalau di namanya itu badungdung sebenarnya. Ya benar. Mungkin nanti boleh dipraktekkan dengan ada sih Didin. Melawan Kang Didin. Gimana Neng? Ada yang di sini yang suka silat itu biasa lawan sama Abi gitu ya. Cuma ya udah enggak tahu ada. Ya udah jangan, nanti saya aja yang ilmunya polos gitu nggak apa-apa. Atau misalkan ini rekan saya yang ototnya wow. Ini nih. Gimana? Nah, terus itu kalau ceritanya Neng bisa indigo itu gimana ini? Awalnya gitu. Awalnya sih enggak. Apa dari lahir atau gimana? Emang kalau dari lahir sih kadang suka lihat gitu. Tapi ya dulu kan cuek-cuek aja gitu, mikirnya cuma penglihatan doang atau gimana. Tapi makin kesini ya makin bisa ngerasain. Terus ada yang kalau ada yang datang ya tahu lah siapa. Oh, berarti kedatangan kita juga udah terdeteksi nih? Iya, udah ada yang ngasih tahu. Ada yang ngebisikin gitu. Ada yang ngasih tahu. Nah, misalnya seumpamanya ada yang ngomongin di belakang gitu, berarti tahu Neng? Tahu, kadang nggak kedengar tapi kadang ada dari orang siapa aja ada gitu mas. Ada yang ngasih tahu gitu. Ya, tapi kan kalau itu lebih baik nggak tahu gitu daripada tahu nanti. Tapi berarti kalau gitu Neng bisa membaca kata hati ya tuh? Bisa. Wow. Tapi maksudnya nggak kalau sekarang lagi seperti ini langsung kebaca enggak. Tapi kalau lagi fokus ya bisa baca pikiran orang ya bisa. Tapi kan bisa. Aku mah nggak bisa apa-apa. Ya nggak, emang kalau emang seperti itu kan butuh orang-orang yang lebih gitu ya. Dan mungkin Neng salah satunya. Nah, berarti kan ya yang namanya indigo ya. Indigo punya teman nggak ya berarti? Kalau enggak sih, maksudnya enggak. Kalau yang sama yang aura negatif enggak sering komunikasi, soalnya lebih ke ngeganggu sih. Oh, ngeganggu. Mereka juga ada yang ganggu, ada yang enggak, tapi lebih ke paling ngobrol, paling kita lewat cuma nanya, terus enggak ada lagi. Kadang yang usir mah sering. Pas dulu pulang dari Panjalu naik motor, ada belokan, ya ada yang teriak sampai motornya mau jatuh gitu. Tapi untungnya enggak apa-apa. Udah sampai di sini depan telinga banget, jadi kalau kemana-mana malam itu pasti ada aja yang ganggu ya, gitu. Terlihat wujudnya gitu? Enggak sih, cuma suaranya doang. Lebih ke suaranya. Kalau wujud paling pernah lihat cuma ya kayak sejenis kunti. Oh, kunti. Pernah lihat? Ya, ada yang kayak pocong gitu seseringnya. Tapi kalau misal gini jarang sih. Oh, jarang. Ya ada waktu-waktu tertentu. Nah, ini kan mohon maaf ya, yang namanya indigo itu kan banyak kelebihan. Yang salah satunya bisa nerawang. Terus bisa membaca khodam, bisa membaca tabeat. Berarti kan Neng bisa itu. Iya, bisa. Nah, itu Neng mohon maaf dengar banyak orang yang berkunjung ke sini itu ya. Itu kebanyakan orang yang apa sih, yang pengen diterawang atau gimana itu? Enggak sih, kebanyakan yang berobat aja gitu. Oh, berobat. Ya.
bisa disebutkan berobat apa gitu? Ya misal kalau ada yang pakai susuk, di sini dibersihin, dibantu sama Wak. Oh. Terus kalau ada yang diguna-guna sama dukun, Oh, disantet gitu? Iya. Bisa neng ngeluarin? kadang sering sih, tapi ya berat ke kitanya juga. Oh iya, sepertinya energinya ya? Iya kalau kita Resiko juga ya. Jadi sepertinya kalau kita ngobatin pasti datang ke kita juga. Ada serangan gitu ya nih. Jadi kan yang namanya berani ngobatin berarti kan berani apa namanya? Berani berbuat, berani Sering tuh bertanggung jawab. Nekal ya namanya. kalau habis ngobatin di atas ini ada yang kayak suara pasir. Oh. Kalau ada suara yang kayak jatuh gitu. Berarti itu berupa serangan energi. Pernah tuh waktu itu ngobrol sama temen orang Subang. Dia ngobrol sama aku gitu, bilangnya ada tetangganya yang gitulah yang suka usil sampai muntah darah. Oh iya. Terus pas aku ngobrol itu pas nanya, katanya suka ada yang ngangkang di atas itu kayak semacam kunti gitu ya, bilangnya cuma ngangkang terbang dari mana kemana gitu. Di atas langit-langit gitu. Ya di atas langit-langit. Terus pas nelpon suaranya hilang. Suara pas aku ngobrol jadi kayak ada yang nyutup, jadi nggak kedengaran suaranya. Maksudnya gini, takutnya nanti setelah video ini tayang ya, yang saya, yang teman-teman juga, terus ada salah satu penonton yang misalkan pengen ikhtiar lah, istilahnya ikhtiar ya, dan mudah-mudahan jodoh, berarti bisa ke sini. Ya, dalam artian ya berarti penyakit-penyakit goib berarti ya, yang berhubungan dengan dunia goib lah, berarti seperti itu ya. Kan yang namanya medis kan bukan tempatnya ke sini gitu. Tapi kadang penyakit itu timbul dari diri kita sendiri. Kadang kalau sepertinya kita nggak usil sama orang, nggak mungkin kan orang tiba-tiba ngirim santet atau hal seperti itu. Jadi kembali ke diri kita. Jadi memang lebih menetralkan. Iya. Jadi nggak sepertinya kalau seperti misal ada yang datang ya ditanya dulu gimana awalnya, terus kok bisa jadi kayak gini. Kan ada yang sirik kan gimana aja gitu. Sampai ada yang usahanya bangkrut lah, warungnya sepi lah banyak. Neng mohon maaf sekali ya. Ini kan kalau lihat dari usia fisik Neng kan masih muda. Ya. Berarti kisaran umur 20 tahun ya. Tapi kalau dilihat dari gaya bicara, mohon maaf ya. Terus juga mungkin teman-teman yang lihat Neng itu kayak seolah-olah udah apa namanya, udah menguasai banget, udah dewasa banget, bukan dewasa, matang. Jadi usianya kayak kalau misalkan guru itu udah kayak udah dalam, apa mungkin itu sosok yang mendampingin yang selama ini? Nggak tahu sih. Jadi kalau sosok yang mendampingi emang ada, tapi jarang. Kalau mau keluar dia ikut. Kalau di rumah juga ada kadang ngobrol, tapi nggak setiap orang bisa ketemu. Dan di waktu-waktu tertentu. Dari pandangan juga kayak nusuk tuh ya, bener nggak? Ya, mungkin gini, nanti juga yang lihat video ini, kan kebanyakan orang yang punya mata batin bisa dilihat sosok Nok Nyimas ini seperti apa, dan sosok yang ngedampingin juga seperti apa. Dan dari gaya bicaranya juga udah ketahuan, itu lancar banget gitu ya. Justru kayak kita yang kalah gitu. Kita yang kalah malah seperti menguasai banget gitu ya. Iya benar. Makanya saya seperti kesekak. Wow. Kesekak. Nah seperti itu. Jadi berarti nih kalau misalnya gini nih, kita kan sering sering mengasuk, apa namanya sih bahasa Indonesia? Mengasut. Ngasuk kaleuweung teh bahasa Indonesia. Sering berpetualang lah Neng ke kebun-kebun yang angker. Berarti Neng bisa melihat atau bisa bisa menetralisir energi negatif, berarti bisa. Bisa. Kadang kalau bertolak belakang gitu suka ada ned gitu. Ned apa namanya, energi? Ya energinya kayak bertolak belakang, tapi habis itu netral lagi. Nah ini kan barusan kita dari pagi kita habis dari tempatnya lumayan angker lah. Barangkali ada yang dilihat Neng, ada benturan energi gak? Ada yang dibilang ned tadi enggak? Ada sih pas masuk tadi ada, tapi nggak gede. Kalau keluar lagi mungkin. Oh, tapi berarti negatif positif itu. Tapi energi negatif juga tergantung dari kitanya. Kan mereka juga punya dunia masing-masing gitu. Jadi kalau ibaratnya kita tahu ada, ya udah kita hargain aja. Kan kita sebagai manusia hidup ya berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata. Jadi lebih ke kita yang harus bisa menghargai gitu. Nah, kita mungkin pengen tanya Neng, hal terseram apa sih yang selama ini pernah Neng alami sebelum 100% menjadi anak indigo atau gadis indigo?
apa ya? Sebelum apa sih sudah? Kan ini kan indigonya umur berapa nih? Umur 16. Sadarnya berarti kan kalau mungkin indigonya dari kecil, cuma kan belum bisa ngontrol lah mungkin. Ya, dari umur 16 tahun kalau nggak salah. Yang serem sih sering di ini, kayak ditindih. Oh, ketindih. Yang ketindihan sering banget. Oh, Malah udah ini juga sering sih, kayak ada yang kayak yang datang gitu serem, kita nggak bisa apa-apa gitu, sering itu. Kalau tidur kayak gini, misal kita mimpi dan di dalam mimpi tuh ada mimpi lagi gitu. Sering itu kejadian seperti itu. Di dalam mimpi tidur. Iya, mimpi lagi gitu. Tidurnya ngimpi lagi. Wow. Yang paling sulit tuh pas mau sadarnya sampai nangis lah gitu, nggak sampai nggak bisa ngontrol banget, padahal udah baca ayat kursi, baca apa, tapi nggak bisa bangun. Ya pas kebangun itu ya kaget, nangis. Terus pada akhirnya Neng berguru untuk membuka indigo sampai sekarang. Tapi enggak sih, nggak berguru. Jadi ibaratnya ada wahyu datang kebuka sendiri. Berupa bisikan atau apa itu? Ya semacam leluhur yang datang gitu. Oh, berarti sering komunikasi. Ya, sering. Nah, tadi kan Neng sempat singgung kedatangan kita ke sini juga Neng sebelumnya sudah mengetahui kan padahal kita kan belum saling kenal ya, dan ini juga baru pertama kalinya. Itu berupa mimpi kah atau bisikan kah atau gimana? Ya enggak datang. Oh, bakal ada yang datang 3 orang. Ya, ganteng-ganteng misalkan gitu, satu contoh. Ini kan kita pengennya kayak gitu. 3 orang cuma bilang ya ada tamu gitu. Oh, ada tamu. Nggak disebutin jumlah dan maksud dan tujuannya apa? Pagi pas beres-beres gitu bilangnya. Pagi tadi. Ada yang ngomong ke batin gitu. Beres-beresnya cepet, nanti ada yang kesini gitu. Cuma gitu doang. Hebat, kita udah dipantau katanya. Biasanya sosok siapa Bisa itu gitu, yang sering ngasih tahu itu? Sosoknya sih kayak kerajaan zaman dulu, pangeran zaman dulu gitu, sosoknya gagah, tampan, pakai ikat gitu ya, pakai mahkota. Berarti itu sosok yang damping yang ngasih tahu. Iya, yang ngasih tahu. Soalnya kan ini sih juga ya, pas masuk ke sini kan mungkin udah kerasa, pas masuk ke kampung ini udah kerasa auranya beda gitu. Jadi ya mungkin kedatangan ke sini juga udah tahu duluan. Nah, berarti seumpamanya di antara kita pas ke sini ada yang ngikutin, berarti makhluk tersebut balik lagi ke asalnya. Tapi bukan makhluk sih, lebih ke leluhur lah. Kan beda kalau ya makhluk halus yang lain beda gitu. Oh, berarti ada yang ngikutin leluhur. Siapa? Leluhur yang ke ini. Oh, maksudnya ada yang cuma auranya doang tapi nggak kelihatan. Auranya. Nggak tahu, mungkin pulang lagi gitu. Jadi kan mungkin kalau untuk melihat kita mesti fokus dulu ya Neng. Ini kan lagi sesi wawancara teman-teman ya. Kenapa ini rekan saya jarang bicara? Nah, ini untuk pengen diterawang aja. Ini untuk membuktikan bahwa indigonya benar. Katanya di sini ada salah satu makam, apa namanya? Keramat atau makam keramat. Apa tadi saya lupa lagi. Makam keramat sih di sini banyak, ada 7. Yang dengar-dengar katanya Belanda gitu. Belanda itu siapa namanya? Sangyang apa namanya? Sangyang Belanda. Sangyang Gading. Sangyang Gading. Bisa apa namanya? Bisa dipanggil nggak gitu ya kira-kira? Terus pakai bahasa Belanda gitu ya? Tapi jarang sih, mungkin lagi sibuk kayaknya. Oh, lagi sibuk. Jadi kan kayak ibarat gimana ya? Kalau dipanggil juga kadang ada, kadang enggak. Itu kalau masuk makamnya di depan itu udah ada 2 kayak bodyguard itu, gagah, pakai baju tentara. Oh, pakai topi. Sosoknya sendiri Di gerbangnya. Iya, sosoknya sendiri sepertinya sosoknya kayak kolonial Belanda aja gitu. Kulitnya putih, janggutnya putih. Pakai bersenjata enggak? Iya, gelarnya juga mayor. Oh. Dan tadi kan kita sebelum kesini kan ada yang bilang di situ ada makam keramat, makam Gading katanya ya. Iya, Sangyang Gading. Kita kan barangkali yang bisa komunikasi aja, jangan sampai dimasukin gitu. Gimana, bisa nggak misalkan? Tapi apa dulu yang mau ditanyain? Oh, mesti nanya ya? Iya, maksudnya kan kalau kita komunikasi kan ada tujuannya gitu. Nanya berarti. Saya pengen kita ya gini, kenapa sih kok yang disebut Gading? Terus kenapa sih kok makam Belanda ada di sini? Apa dulunya sendirian ke sini atau gimana gitu? Kalau cerita itu udah tahu sih, udah ada yang ngasih tahu. Seperti apa? Ya, jadi dulunya memang datang ke sini untuk menjajah gitu. Oh. Diberi gelar Sangyang Gading itu sama kan dulu sini ada 2 kerajaannya, kerajaan Islam itu di satu pemerintahan kan.
pas udah kalah perang sama yang di kerajaan di sini, jadi dia masuk Islam. Jadi diberi gelar Sang Hyang Gading. Oh, Sang Hyang Gading. Sang Hyang itu Hilang. Sang Hyang itu apa ya artinya? Hilang. Iya kan kalau Saur Sunda nama Hyang ya, Hyang sareng Sang Hyang kan beda Gitu, gitu. Kalau Gading kan ini dikaitkan sama tentara. Oh, dulunya berarti beliau itu seorang penjajah. Penjajah. Cuman masuk Islam. Bukan masuk Islam, masuk ke sini menjajah. Oh, masuk ke sini menjajah. Itu. Berarti kalau misal untuk memanggil belum bisa atau gimana? Bisa, tapi ya kadang datang kadang enggak. Jadi ada waktu tertentu. Maksudnya kita gimana cara ngebuktiin, maksudnya nerawang atau gimana? Gimana ya berarti enaknya? Manggil sosok siapa gitu ya? Biar penonton juga greget ini pengennya apa sih? Kan yang identik dengan indigo itu terawang, kemudian dikasih dengan masuk makhluk astral kan gitu. Nah, maksudnya kan takut, wah itu mah bukan itu takutnya, kita buktiin. Berarti atau nerawang itu aja mungkin ya? Apa namanya? Kota Saranjana. Jangan kejauhan ya, energinya mungkin terkuras nanti kalau jauh-jauhan itu. Jadi enaknya gimana ya? Enak sih kalau live ya, kalau live mungkin ada penonton yang komen tuh, itu bang nerawang ini. Kalau ini kita nggak secara live jadi agak sulit juga ya. Ya mungkin nanti di video selanjutnya, mungkin ini kan juga durasi udah terlalu panjang. Kita di video selanjutnya sekalian demo, sekalian promo juga. Promo gimana? Jadi apabila ada iya. penonton kita yang ingin ikhtiar gitu ya, silaturahmi, berarti gimana Neng? Lewat WA ya, mungkin gini lah, gimana? Kalau ini kan kita nggak nyaranin nomornya langsung. Jangan. Jadi kita lewat sharing dulu. Lewat admin kalau bisa aja. Nanti kita ada nomor, nanti kita sambungin gitu. Takutnya kan gini, kebanyakan orang yang minta togel. Bukan, maksudnya sering sih itu banyak yang minta nomor kayaknya ke apaan gitu. Enggak, maksudnya posisinya perempuan, pas banyak laki-laki yang ngegangguin. Nah, gitu. Kita ada yang ngomen, bang kenapa sih alamatnya nggak dicantumin sekalian? Iya emang kayak gitu, cuman kita nggak bertengkar, barangkali ada orang yang jahat, yang nekat. Jadi kita sharing dulu, kita tanya dulu, ikhtiarnya apa, takutnya kan. Ya kalau kita udah berusaha menghalangi kan, kalau itu mah kalau ada pun hal-halnya itu kan di luar kendali kita. Nah itu jadi nggak langsung nomornya dikasih, alamatnya dikasih. Ini kan berhubungan. Lebih baiknya. Ini gadis cantik indigo tinggal di perkampungan ya. Takutnya dekat sawah lagi. Dekat sawah lagi. Sejuk enak. Betah gitu. Bercanda aja. Jadi mungkin gimana? Cukup atau misalnya mau lanjut season kedua atau gimana? Ya mungkin tadi ya di kok pertanyaan yang tadi yang katanya kan kata saya kalau ada yang ingin ikhtiar, berarti menerimanya berarti seperti yang kena teluh, santet ya, seperti apa itu. Aja sih. Yang masih berhubungan dengan gaib berarti ya, hal-hal gaib. Untuk nomor togel jangannya. Sorry ya berarti ya. Sorry. Nah, ya dan Neng, terima kasih. Mungkin kita juga masih pengen season kedua dan mungkin rekan saya juga masih betah. Dan untuk video sekarang dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan Neng selalu sehat dan kalau ada orang yang pengen ikhtiar nanti hubungi nomor admin di deskripsi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.